Kembali bersama saya, Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. Yes, tadi kita membahas mengenai Steve Jobs. Saya cuma mau mengatakan teman-teman, kalau Anda ingin menjadi orang sukses, bukan Anda bekerja untuk diri Anda, tapi Anda juga harus bekerja untuk orang lain. Kalau Anda cuma hanya bekerja sampai level di situ, Anda tidak akan pernah mencapai kemana-mana teman-teman. Anda cuma hanya mencapai hal-hal yang biasa dan bukan hal yang luar biasa. Saya ingat banget waktu ketika guru saya, Zig Ziglar, beliau waktu itu wafat, meninggal. Dan saya mendapat email resmi dari mereka karena kebetulan saya juga salah satu pengajar mereka. Di dalam tulisan tersebut, saya melihat ada satu kalimat yang menarik ketika Zig Ziglar meninggal. Zig Ziglar meninggal bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai orang yang menginspirasi dunia, bukan hanya Amerika, tapi seluruh dunia diinspirasi oleh Zig Ziglar. Saya melihat fotonya sangat menarik, teman-teman. Fotonya sangat menarik. Fotonya itu headline-nya adalah gambar Zig Ziglar dari belakang, difoto dari belakang, dan di depannya adalah audience. Dan di sebelah kanan ada gambar langit dan ada tulisan kayak Zorro yang Z gitu, tahu kan? Kayak Zorro ya. Dan itu tandanya Ziglar gitu ya. Saya nggak tahu apa hubungan Ziglar dengan Zorro, saya nggak tahu gitu ya. Pokoknya Z aja gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di situ? Di situ ada tulisan. Tulisannya kalau orang meninggal biasanya apa sih kalau bahasa Inggris? Deep condolence ya, deepest condolence ya. Tetapi kalimatnya bukan itu. Dia tulisannya adalah diulang gini kalimatnya, bahwa bahasa Indonesia adalah beliau sudah dipanggil untuk bertemu dengan Tuhan. Kalimatnya bagus ya. Bertemu dengan Tuhan. Saya terus terang begitu saya membaca kalimat tersebut, saya langsung terharu bilang, wow, ini kalimat yang sangat indah. Bahwa dia meninggal bukan karena dia istilahnya berduka cita, tapi dia bertemu dengan sang penciptanya. Dan di kalimat tersebut saya melihat cara pemakaman Zig Ziglar. Zig Ziglar dimakamkan dengan cara yang luar biasa. Dia dimakamkan sebagai seorang pahlawan yang luar biasa. Saya belajar banyak dengan beliau. Dan saya melihat bahwa inspirasi beliau benar-benar luar biasa. Balik lagi kepada teman-teman, Anda pada saat mau mencapai diri Anda, mencapai apapun dalam kehidupan Anda mau dikenang sebagai apa? Apa mau dikenang sebagai diri Anda saja? Atau mungkin lebih? Mungkin ada berapa orang? Mungkin kalau kita ingat yang baru aja wafat, Ustadz Uje, berapa banyak orang ya? Ribuan orang itu ya. Dan sampai saya ngeliat TV itu nggak habis-habis cerita tentang Ustadz Uje sampai hari ini gitu. Kemarin saya masih lihat ada. Dan saya bilang begitu, bahwa ini adalah orang luar biasa teman-teman. Dan pertanyaannya adalah, dia bukan hanya luar biasa buat keluarganya, tapi beliau luar biasa juga terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar kehidupannya dia. Pertanyaan yang sama kembali kepada kita. Kita mau sejauh apa? Ya. Nah, balik lagi. Bagaimana cara menghilangkan mental block? Bagaimana menghilangkan hambatan mental? Hambatan mental yang sudah ada di kepala, itu bisa saja mengganggu Anda, dan Anda harus lepaskan hambatan mental itu. Bagaimana cara melepaskan hambatan mental? Ada berbagai cara. Yang saya mau ngajarkan adalah satu cara saja. Yang pertama adalah Anda tuliskan apa hambatan mentalnya Anda. Taunya dari mana, Pak? Coba dengar. Pernah nggak mendengar kalimat-kalimat negatif? Pernah nggak Anda mendengarkan ada suara-suara negatif tentang diri Anda? Anda ngomong bahwa saya nggak mampu, saya nggak bisa. Satu. Yang kedua, dicek. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong mungkin orang tua kita, pasangan kita, saudara kita. Ya, itu coba ditulis. Setelah sudah ditulis, kalau itu omongan orang ya, kalau omongan diri kita beda lagi nanti. Yang ketiga, setelah ditulis, apa maksud positifnya? Dari kalimat itu tujuannya apa? Walaupun Anda kalau dengar kalimat itu masih emosi gitu ya, baunya membara gitu, membakar. Coba pikir, apa maksud positifnya? Setelah sudah maksud positifnya apa, Anda baca maksud positifnya berulang-ulang. Dan yang berikutnya, ganti dengan kalimat yang positif. Kalimat positifnya apa? Yang lawannya. Ya, tapi usahakan jangan pakai kalimat negasi atau kalimat negatif. Misalkan contoh, kamu kan nggak mampu, kamu kan payah. Anda buat kalimatnya gini, saya tidak payah, saya tidak bodoh. Itu negasi, itu tidak boleh. Anda harus ganti dengan kalimat positif. Jadi kalimat positif apa? Saya hebat, mungkin saya luar biasa, saya excellent, gitu ya, sama seperti excellent gitu ya.
Apapun yang Anda tuliskan, kalimat positif. Dan Anda lakukan membaca itu di depan kaca. Ini contoh yang simpel saja. Waktu itu Zig Ziglar, kembali lagi cerita Zig Ziglar, didatangi seorang ibu-ibu, habis dari seminarnya datang. Zig, hidup gua tuh susah banget. Hidup gua tuh kayaknya payah banget deh. Kayaknya gua nggak bisa apa-apa, hidup gua negatif lah, pasangan gua payah, anak gua payah, dan sebagainya. Dia mengeluh. Di kantor payah, bos gua juga bodoh lah, dan sebagainya. Zig Ziglar cuma mengatakan apa? Saya minta kepada kamu, keluarkan kertas kamu, tuliskan hal-hal yang menurut kamu, hal positif apa yang Anda dapatkan dari kehidupan Anda. Dia bilang, Zig, kayaknya lu gak dengerin gue deh. Gue udah bilang, hidup gue payah, hidup saya susah, hidup saya berantakan, hidup saya gak oke. Sekarang lu suruh gue nulis hal yang positif. Gak ada yang positif sama hidup saya. Wah, kata Zig, yakin gak ada yang positif? Zig, kan gue udah bilang gak ada yang positif sama kehidupanku. Zig cuma mengatakan, sekarang mau saya tanya, kamu punya pasangan, sedangkan banyak orang yang tidak punya pasangan. Itu positif apa enggak? Iya ya, itu positif ya. Tapi kan suami gue jahat. Tapi itu positif enggak? Paling nggak punya pasangan dibandingkan punya. Iya juga sih. Tulis. Saya punya pasangan. Apalagi sih? Nggak ada lagi. Gue negatif semua. Kerja nggak? Kerja. Terima gaji? Terima. Tapi kan gaji gue kecil. Tapi terima gaji nggak? Iya sih, terima sih. Loh, sekarang saya tanya, banyak nggak orang di luar sana yang nggak punya kerjaan? Ya banyak sih. Ya tulis. Oke lah, tulis. Saya terima gaji dan kerja. Apalagi Zig? Gue nggak punya lagi Zig. Zig Ziglar cuma mengatakan, silakan ditulis, cari, pasti banyak dalam kehidupanmu yang positif. Dan akhirnya orang tersebut dibilang, pokoknya lu nggak boleh ketemu gue lagi sampai lu sudah positif. Tuliskan. Dia bilang, tuliskan berapa banyak? Sebanyak-banyak, minimal 10. Oh ya sudahlah, saya tulis lah. Dia pulang, dia tulis. Dan apa yang terjadi? Zig minta dia pulang, di depan kaca harus mengatakan hal-hal yang positif tentang dirinya. Bisa lagi nih, depan kaca, saya tuh punya suami, saya tuh menerima gaji, saya adalah orang apa? Dituliskan semua, dia dibacakan. Dan dia minta dilakukan secara rutin, minimal adalah 40 hari melakukannya. Dan setelah 40 hari, kenapa 40 hari ya? Bukan karena berkaitan dengan sembahyang 40 hari, bukan. 40 hari maksudnya supaya menjadi sebuah kebiasaan dalam diri. Menjadi hal yang positif. Dan ternyata setelah itu dia melakukan, dia ketemu Ziglar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia ternyata menjadi wanita yang menyenangkan dan wanita yang berbeda. Dan dia mengatakan, Zig, terima kasih atas saranmu. Income-ku sudah besar. Omsetku sudah besar, kehidupanku bahagia, suamiku udah luar biasa, suami yang luar biasa, awesome banget. Dia bilang, ganti suami. Enggak, suami yang sama. Loh, kok bisa beda? Nggak tahu, kok suami saya menjadi menyenangkan. Nah, pertanyaannya adalah lucu, ini menarik ya nggak? Bukan ganti suami yang sama, tetapi ternyata terjadi perbedaan, betul? Siapa yang membedakan itu? Diri kita sendiri lagi, balik lagi teman-teman. Nah, ini yang menarik dari cerita itu. Dan dari konsep itu kita melihat apa yang harus kita lakukan pada diri kita. Sama seperti saya lakukan pada diri saya. Saya juga melakukan afirmasi ke dalam diri saya untuk memperbaiki diri saya. Itu cara yang berikutnya. Ada satu cara lagi ya, saya sharing satu lagi caranya. Nah, ini cara yang simpel teman-teman. Saya akan buka dulu baju saya, ya. Tapi saya nggak striptis, tenang aja. Saya akan buka baju saya. Nah, saya mau kasih gambaran, ini ada karet khusus. Saya menyarankan kepada Anda mencari karet ini, ya kalau nggak ada karet ya Anda cari ke pasar boleh lah ya, beli karet gelang lumayan gitu ya. Tapi cari yang tebel-tebel karet gelangnya gitu ya. Caranya gimana? Ini cara pakainya, ini namanya aversion therapy. Namanya apa? Aversion therapy. Cara makainya bagaimana? Caranya simple. Rumus yang dipakai adalah pain and pleasure principle. Manusia menghindari kesakitan, mengejar kenikmatan. Caranya gimana? Setiap Anda ngomong negatif, tarik karetnya dan jepret. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau misalnya ngomong, saya nggak mampu, saya nggak bisa, jepret. Abis itu dicium tangannya. Jangan dicium karetnya. Dicium tangannya, ngomong yang positif. Misalnya Anda ngomong apa? Saya ada orang yang luar biasa, saya adalah ya, diciptakan Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Cium tangannya dengan mesra. Jepretnya berapa kali? Satu mental block, jepret 3 kali. Wah, kalau Anda punya mental block 100 ya lumayan lah ya. Lumayan ya. Nah, ini adalah cara yang sangat simpel. Oke, teman-teman. Nah, oke, sekarang saya akan mau mengajak Anda untuk melakukan afirmasi. Angkat tangan kanan Anda dan taruh di dada Anda. Taruh Anda, ya. Saya adalah Tuhan menciptakan saya menjadi orang yang kaya.
Karena saya layak untuk menjadi sukses. Tuhan menciptakan saya untuk menjadi orang kaya. Karena saya layak untuk sukses. Tuhan menciptakan saya untuk menjadi orang kaya. Karena saya layak untuk sukses. Tunjuk muka Anda, dan itu adalah saya. Yes, ya. Oleh sebab itu terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita hari ini, dan kita akan bicara lagi nanti di topik-topik berikutnya dan di acara topik Good Golden Morning Motivation yang lebih menarik berikutnya. Sukses buat Anda, kita tepuk tangan bersama.